Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah pada malam hari ini saya sudah sampai di Semarang ya. Iya. Loh, tiba-tiba kenapa di Semarang Mas Gasnya? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Memang permasalahan di Laranggriong yang sedang saya hadapi itu sangatlah pelik ya, yang dimana yang sedang dicari oleh kaum Yuda Barera sebenarnya adalah batu gumino. Namun setelah saya pelajari, ternyata yang dicari oleh kaum Yuda Barera sebenarnya itu memang sudah dipermainkan oleh sosok makhluk. Mungkin bisa jadi itu dari lembut pejagoan atau maha gurunya si Gasul yang bernama Seboyo Mukti atau Sanjoko itu ya. Jadi kayak gini teman-teman. Seboyo Mukti sengaja mempermainkan Yuda Barera untuk datang ke Laranggriyo untuk mencari batu yang bernama Gumino. Namun sebenarnya teman-teman di sini batu gumino sebenarnya itu sudah dipegang oleh Seboyo Mukti atau lembut pejagoan. Jadi memang ada tujuan tertentu yang dilakukan oleh Seboyo Mukti dari perguruan lembut pejagoan untuk memanfaatkan si rombongan dari Yuda Barera datang menuju ke Laranggriyo, yaitu mungkin membutuhkan bayaran. Karena menurut informasi lembut pejagoan itu sedang membangun sebuah istana di Kayangan, teman-teman. Ya, mungkin saja dengan adanya bekerja sama dengan rombongan dari Yuda Barera, itu uang yang didapatkan itu bisa untuk membuat sebuah kerajaan di Kayangan. Itu baru analisa saya. Setelah mengetahui hal ini, otomatis yang namanya batu gumino sudah dipegang oleh Gasul atau maha gurunya, kita akan kesusahan. Sedangkan visi misi kita di Laranggriyo itu secepat mungkin memberikan apa yang mereka cari, yaitu batu gumino. Dan sehingga mereka secepatnya bisa pergi dari Laranggriyo, dan Laranggriyo akan bisa kembali seperti sedia kala tanpa harus ada kutukan atau larangan-larangan di sana. Nah, poin permasalahannya di situ, teman-teman. Berangkat dari hal tersebut, jujur kami itu merasa buntu. Kami sudah diskusi dengan para sahabat, bila mana ternyata batu gumino itu dibawa ke masuk alam Yuda Barera, otomatis kita tidak akan pernah bisa berkutik. Ataupun alam lainnya ya. Iya, karena kita tidak bisa melihat mereka. Bangsa jin saja tidak bisa melihat mereka. Itulah yang membuat kita kesusahan. Jujur, saya pulang eksplor itu sekitar jam 9 pagi. Sampai rumah saya langsung mandi dan istirahat. Sebelum saya istirahat, saya mengeluh kesahkan sedikit lah. Ya Allah, ini memang pelik ya Allah. Berikan saya kekuatan dan berikan saya jalan untuk menyelesaikan masalah ini yang memang notabene udah sangat buntu. Ke arah mana lagi kita mencari informasi tersebut. Nah, setelah itu saya bangun jam 1 siang dan melakukan sebuah sholat zuhur. Ya. Di sholat zuhur itu jujur saya itu bertasbih, teman-teman ya. Saya biasa pakai tasbih Sri Maharaja. Apa saja yang Mas Ganang baca ya biasa. Allahu Akbar. Zikir alhamdulillah. La ilaha illallah. Ya Fatah ya Rosak yang melimpahkan rezeki. Ya Latif yang melembutkan. Itu biasa yang saya baca. Lah di pertengahan zikir saya itu tiba-tiba saya itu merasakan didatangi oleh Sri Maharaja. Ya. Beliau datang, namun sangat sayang karena di situ kan nggak ada kamera ya. Hanya saya yang berdialog dengan beliau. Beliau itu menyampaikan beberapa pesan yang itu sangat bermanfaat buat saya. Yang intinya sebenarnya saya sudah tahu kau sedang mencari sesuatu hal yang memang kamu sudah tidak tahu. Namun hebatnya kamu itu tidak pernah
menggunakan atau merepotkan saya lah, gampangnya seperti itu ya. Nah, saya jawab di situ teman-teman, sungguh Sri Maharaja, sebenarnya saya hanya zikir untuk melapangkan hati dan pikiran saya. Bukan tujuan saya itu untuk meminta bantuan atau mungkin meminta arahan. Namun beliau menyampaikan pesan yang dimana penjelasan tersebut kurang lebih seperti ini isinya teman-teman. Batu Gumino sekarang ada di alam Yuda Barera. Ya. Segala sumber kekuatan di alam semesta ini, ya. Saya sebut alam semesta karena meliputi alam dunia, alam Yuda Barera, alam goib, dan alam lain-lainnya lah ya. Ya. Itu pasti ada satu kelemahannya atau ada satu penawarnya. Sri Maharaja itu menyampaikan bahwasannya saya suruh datang ke suatu tempat, yaitu makomnya Sunan Muria yang ada di Kudus. Saya disuruh datang ke Kudus, ke makomnya Sunan Muria. Saya itu di sana disuruh untuk mencari sebuah apa mungkin benda atau mungkin apakah saya juga belum tahu. Yang intinya itu namanya itu adalah Songgo Gumino. Nah, berangkat dari informasi tersebut, akhirnya saya putuskan, saya minta tolong sama Pak Kartaji, bareng-bareng kita berangkat ke sana. Namun karena satu kendala, tim Gase itu sekarang Mas Blendos itu melihara sapi ya. Jadi tidak bisa ikut karena tidak mungkin sapi tidak dikasih makan. Iya. Tidak 1, 2, bisa sampai 3. Kasihan ya. Shogun juga sama. Shogun itu melihara kambing, kambingnya banyak. Yang harus setiap hari itu harus dirumputkan, ngarit. Ya. Akhirnya saya berpikir yang hanya bisa free itu saya, Diki sama Marcel. Lah daripada kita bertiga, kendaraan kita juga masih kosong, saya akhirnya ajak Pak Kartaji untuk menemani. Ada tujuan, Mas. Nah, Pak Kartaji juga kebetulan memang sudah nasyar menuju ke sana, ada tujuannya teman-teman ya. Akhirnya tadi sekitar habis maghrib kita berangkat dari Purwokerto, dari Wangun sampai di Semarang itu tadi sekitar jam 11-an. Ya, kita sudah istirahat, namun karena kita tidak mungkin melanjutkan pada malam hari ini karena tadi juga hujan, akhirnya kita putuskan untuk melanjutkan besok siang ya. Dan kami ini sekarang sedang beristirahat di tempat salah satu sedulur dari Gasetim yang ada di Semarang ya. Alhamdulillah beliau baik sekali menyediakan tempat istirahat untuk kita sehingga kita tidak harus bayar-bayar untuk penginapan ya. Yang terpenting kami bisa tidur walaupun tidak usah pakai alas apapun, kami biasa tinggal di hutan. Iya. Jadi mungkin video ini itu akan menjelaskan bahwasanya kenapa Mas Gase tidak eksplor. Kami sedang menjalankan visi tugas untuk mencari Songgo Gumino di wilayah Kudus, tepatnya itu di Sunan Muria. Nah, di sana teman-teman ya. Insya Allah besok siang akan menuju ke sana. Itu teman-teman. Ini sekarang tanggal berapa Mas? Tanggal ini kan sudah masuk tanggal 20. Ya, tanggal 20. Berarti hari ini tanggal 20 Agustus kita berada di Sunan Muria Kudus. Nah, kita berangkat habis duhur teman-teman. Mungkin nanti kita akan mampir dulu, soal dulu ke Kanjeng Sunan Kudus gitu. Insya Allah. Insya Allah kalau kita nanti sudah waktunya mencukupi. Ya, kita sudah tanggung, sudah berada di sini. Insya Allah nanti langsung mampir yang memang harus kita sewani ya teman-teman. Itu satu. Terus kemarin mengenai wilapat yang saya dapatkan bersama Pak Kartaji, yaitu ruwat ya. Saya tidak langsung itu Serbuk bersamaan ya, Mas. Ajirogo. Hah? Ajirogo. Ya, itu adalah serbuk Ajirogo teman-teman ya. Banyak yang bertanya sama saya, sebenarnya serbuk Ajirogo itu digunakan untuk apa sih Pak Mas Gase? Saya masih kurang gamblang penjelasannya karena informasi yang diberikan itu tidak detail namun pakai sanepa. Nah, jadi sebenarnya seperti ini teman-teman.
yang namanya serbuk Ajirogo yang kita dapatkan bersama Pak Kartaji di kala itu, tonton videonya di Pak Kartaji itu. Intinya saya di pagi hari itu mendapatkan sebuah apa Pak? Wisik. Nah, wisik atau petunjuk atau wilapat ya, yang dimana saya digambarkan suatu tempat dimana saya suruh datang ke sana, nanti akan mendapatkan sesuatu hal, entah itu informasi, entah itu apa. Ternyata sampai sana udah ada Pak Kartaji. Iya. Secara tidak terduga itu fisiknya sama ya. Pak Kartaji informasinya udah 3 hari di sana. Iya. Saya dan Pak Tursino 3 hari di sana mengheningkan cipta Ya. untuk mendapatkan sebuah petunjuk. Tapi mungkin ini dengan secara kebetulan juga, atau mungkin sudah takdir dari Sang Pencipta menunggu Mas Kaset. Setelah Mas Kaset datang, ternyata ada tujuan yang sama. Seperti itu. Itu lokasinya di sini teman-teman, Nusa Kambangan. Ya, kita datang ke Nusa Kambangan di kala itu. Akhirnya kita itu diberikan sebuah serbuk, sangat wangi sekali ya Mbah, serbuknya ya. Kayak ada bau gaharunya, kayak lembut seperti susu. Nah, intinya serbuk itu digunakan untuk diambil 1 genggam, ya, secukupnya saja, dicampurkan ke air mandi. Jadi dicampurkan untuk mengguyur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini ya dibuat untuk mandi teman-teman, ruat tersebut. Namanya itu uat Ajirogo. Kita ambil dari Ajirogo. Tujuannya apa sih Mas untuk melakukan perbuatan itu? Ya. Aji itu artinya apa Mbah? Aji itu artinya mulia. Mulia. Diajeni. Dimuliakan. Rogo itu badan. Badan kita harus dimuliakan. Ya. Makanya namanya serbuk Ajirogo. 1. Biasanya seringkali teman-teman ya, kita tidak sadar mulut kita sering membuat marah sama orang, kelakuan kita mungkin berdosa, kejahatan kita sering kita lakukan tanpa kita sadar. Ya, dari dosa-dosa tersebut memang yang membuat hidup kita itu banyak sial dan masalah. Ya, makanya ada ayat yang menjelaskan, ya, barang siapa yang banyak dosanya, ya, itu akan dipersulit di dalam kehidupannya. Dan siapapun yang mau bertobat atas segala dosanya, maka akan kami permudah segala urusannya. Itu ya teman-teman ya. Serbuk itu apakah bisa melunturkan dosa? Tidak. Itu bukan urusannya antara melunturkan dosa. Namun kalau jenengan mau benar-benar bertobat itu bisa luntur. Ya. Bukan cuma mandi. Berarti harus mandi dan sholat tobat. Ya, ya kan seperti itu. Namun serbuk itu membersihkan secara jasmani dan batiniah ya. Agar terhindar apa? Agar terhindar dari sebel puyeng. Sebel puyeng itu kesialan yang sering kita dapatkan. Lagi santai-santai tiba-tiba mendapatkan kabar anaknya ini ada saja masalahnya. Terkadang ada kesan orang melihat ya, wong gue marah jubel. Wis merutok wis pengawakan tai. Pengawakan asing gelut. Iya. Kira ini gebukan nemen, merutok wis jelek. Iya. Itu sih jenengannya terkena sebel puyeng. Jelek apa? Menyebalkan lah intinya. Iya. Dengan melihat saja sudah menyebalkan. Apalagi ya bagaimana mau ngasih rezeki, mau ngasih informasi yang badannya wis melei. Kotor bahasanya ya. Itu teman-teman. Jadi itu memang digunakan untuk membersihkan tersebut dari yang tadi katakan kotor-kotor lah intinya ya. Apakah itu bisa digunakan untuk memperlancar rezeki? Tentu teman-teman. Yang namanya rezeki itu kan datang dari Gusti Allah.
kita sebagai wadah yang memang siap menampung. Dan lantarannya lewat teman-teman kita, Ya, lewat link-link kita. ya. Otomatis kalau tempat kita sudah penuh karena kotoran, bagaimana rezeki itu akan bisa Ya. tumpah dan masuk ke dalam wadah kita. Betul. Yang harus kita kerjakan memang kita harus benar-benar bersihkan dari wadah kita. Agar apa? Agar rezeki yang masuk pun bersih, berkah, barokah, halal, dipakai itu enak, tidak menjadi penyakit. Ya, itu teman-teman. Ya, itu namanya serbuk aji rogo. Dari apa yang disampaikan oleh siapa namanya? Sebani. Sebani. Ini kan serbuk ini itu dilakukan untuk meruat badan ataupun meruat diri, Ya. itu untuk membersihkan hati, membersihkan badan, dan juga membersihkan pikiran. Ya, pikiran kita jadi jernih, hati kita jadi bersih, badan kita pun juga bersih gitu loh. Berkilau. Namun kalau sudah berkilau, tolong ini ingat, jangan digunakan untuk selingkuh. Mentang-mentang sudah diruat, kita memiliki vibrasi yang baik, positif Auranya mencorong, bagus. auranya naik, Hmm. ya, ada cewek ting kayak gitu, malah nanti jadi masalah lah. Ya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Kita gunakan untuk menjadi hal yang lebih baik saja, teman-teman. Walaupun saya percaya betul, ya, setelah mandi benda tersebut, ada ya, Mbak? Wong kok ketone ireng tapi ganteng. Ya. Ya, banyak Mas. Banyak ya? Enggak ganteng tapi enggak mulai. Nah, kan ada yang model seperti itu kan? Ada kok orang nggak ganteng tapi nggak nyebelin. Enggak nyebelin. Kita rasanya nyaman untuk memandang Iya. orang tersebut. Nah, itu bahaya sekali untuk mengelabui lawan jenis. Itu teman-teman ya. Ya, bila mana mungkin teman-teman butuhkan itu aji rogo, saya hanya bisa berpesan ke panjenengan itu. Jangan digunakan untuk hal-hal yang buruk. Diupayakan untuk kebaikan saja, untuk membersihkan Untuk badan kita saja. Sarana ibadah. Sarana ibadah kita semakin beriman terhadap Gusti Allah. Ya. Tuh teman-teman ya. Terus apalagi Mbak? Mas Diki apa yang mau tanyakan? Itu Mas, mengenai yang kita dapatkan dari tadi pagi, kemarin pagi, Apa? mustika apa namanya itu? Putar Putar giling. giling. Nah, itu ada sedulur yang WA saya, Mas, saya ini ada teman yang mengajak sebuah usaha ini itu, namun ujung-ujungnya teman saya itu menipu. Nah, dari usahanya itu nggak pasti kan, sekarang itu udah nggak ada kabar. Apakah boleh nih mustika giling itu diberikan ke teman sedulur itu, maksudnya loh Mas? Seperti ini teman-teman. Jujur, saya saja nama itu baru saya dengar. Ya, itu pun Eyang Tombro yang menyampaikan. Batu ini itu bukan batu gumino. Batu ini itu namanya mustika putar giling. Biasa digunakan energinya untuk memutarkan sesuatu yang sudah hilang dari tubuh kita. Namun dalam catatan kalau memang benda atau uang tersebut masih ada. Hmm. Kalau sudah tidak ada, pastinya akan digantikan yang lebih baik dari Gusti Allah. Tidaklah sesuatu hilang darimu, ya. tidaklah sesuatu hilang darimu, melainkan Allah akan kembalikan yang lebih baik. Ingat ya, lebih baik, bukan lebih banyak, Ya. lebih baik untukmu. Kan poinnya di situ. Ya. Jadi, ya boleh-boleh saja kita meyakini vibrasi bahwasannya segala sesuatu yang telah hilang dari kita itu ingin sekali kita tarik kembali ya, walaupun tidak dari orang tersebut, biasanya dari orang lain kalau memang sudah tidak ada, maksudnya kan seperti itu ya. Kalau saya sendiri belum sih menyaksikan secara langsung kecuali kejadiannya Marcel ya. Kalau saya tanya, Mas, cara menggunakannya seperti apa, saya tidak tahu. Yang saya tahu hanya saya simpan ya, Dan berdoa. dan saya selalu getarkan di dalam hati saya, ya Allah, motor saya itu bermanfaat banget buat saya. Kenapa harus hilang? Ya. Lah dari getaran vibrasi tersebut yang mendorong ke arah sana, bagaimana alam semesta ini akan mendukung orang itu untuk mengembalikan benda itu. Maksudnya sistemnya sebenarnya seperti itulah.
Jadi kita itu berpesan terhadap alam semesta tentang keinginan kita untuk kembali apa yang sudah kita miliki, ya. Lalu alam semesta itu akan menangkap semua pesan-pesan darimu. Setelah itu alam semesta itu akan menyuruh sesuatu yang hilang dari dirimu untuk dikembalikan lagi yang lebih baik. Ya. Apakah boleh Mas saya simpan? Boleh, asalkan jangan melebihi Tuhan. Boleh. Mas Gase, saya nggak percaya dengan mustika. Boleh saja. Nggak menjadi masalah Mas Gase. Saya untuk koleksi saja. Boleh saja. Yang tidak boleh itu satu. Dengan mustika itu kita tidak sholat. Seolah-olah mustika tersebut, saya yakin mustika ini bisa. Itu yang tidak boleh. Kalau untuk sebagai kenang-kenangan, untuk sebagai kemantapan batin, melalui sebuah perantara, monggo silahkan. Saya tidak pernah melarang siapapun untuk menyimpan yang namanya sebuah mustika. Apalagi itu bentuknya cindramata ya. Yang dimana itu adalah limited edition. Ya. Kalau kita cari satu dunia pun belum tentu kita menemukan hal yang sama. Terkadang kan nilai jualnya di situ Mbak. Nilai plusnya di situ. Benar. Ya. Itu mengenai mustika puter giling. Ya. Lalu bagaimana dengan saya Mas? Yang memang sudah tidak memiliki mustika apapun, yang menjadi masalah. Mustika yang paling baik itu ada di hati kita menuju ke Tuhan kita. Nah, itu sudah tidak ada yang bisa mengalahkan teman-teman. Ya. Walaupun memang ya hubungan kita dengan Sang Pencipta itu seperti apa dulu. Nah, kalau sholat aja deglungan, apa-apa mengeluh, ya jangan berharap lebih tanpa perantara. Ya namanya kita sakit mau sembuh saja harus ke dokter, Harus minum obat. harus minum obat. Apakah obat itu yang menyembuhkan? Tentunya tidak. Yang menyembuhkan itu adalah Gusti Allah melalui perantara obat tersebut. Kok kenapa itu bisa terjadi? Karena jenengan sudah mempercayai itu betul-betul, bahasa gampangnya tersugesti memang benar-benar. Ya, terkadang kalau seseorang kebanyakan ya Mas di desa-desa, saya itu cocoknya sembuh di sana, saya cocoknya sembuh di sana gitu, seperti itu. Iya. Lalu dibilang sugesti, kok ada sesuatu yang, contohnya Manik Cakra Pajajaran. Betul sekali. Saya menolak Mas kalau jenengan ngomong sugesti mustika Cakra Pajajaran. Karena apa? Karena saya sudah membuktikan sendiri Mas Ganang, ya, di mana saya dalam kondisi yang sangat terdesak, ya, tiba-tiba saya didatangi sebuah keajaiban yang tidak masuk akal. Ya monggo, itu menurut persepsi jenengan saja. Dunia ini kan ilusi, ya. Bagaimana cara kita memandang dunia kita sendiri, ya. Silahkan mau pandang apapun, yang penting satu, jangan mengurangi iman jenengan. Silahkan mau pandang dari segi apapun, monggo. Ya. Kalau memang jenengan sudah bisa membuktikan bahwa khasiat dari mustika tersebut itu sangat berarti dan bermakna buat panjenengan, silahkan syukuri, alhamdulillah. Jangan mengurangi iman, justru tambah lipatkan imannya. Karena lantaran mustika tersebut, Gusti Allah akan memberikan jalan semudah mungkin. Ya. Kalau memang jenengan belum mendapatkan mustika tersebut, tidak usah bersedih. Itu toh cuma mustika. Ya. Mustika yang paling apik adalah iman. Ya, kalau jenengan masih punya iman, masih punya hubungan baik dengan Gusti Allah, segala sesuatu di muka bumi ini akan baik-baik saja. Nah, itu mengenai Manik Cakra Pajajaran. Terus mengenai logam mulia Wafak 1000 dinar. Mas, ada yang menyampaikan luar biasa Mas. Banyak. Saya menyimpan ini, saya melakukan sholat subuh tepat waktu, saya melakukan sholat duha. Luar biasa Mas. Ada juga yang menyampaikan, Mas kok aku nggak ada perubahan. Mas, aku sih percaya sama Gusti Allah. Gusti Allah yang mau rezeki, saya tidak punya benda tersebut. Nih monggo. Itu kemantapan hatinya jenengan sendiri, ya. Jangan jadikan segala sesuatu itu dilebih-lebihkan lah, ya.
memang terkadang dalam hidup ini kemantepan dan keyakinan itu yang menentukan enak atau tidaknya dalam hidup ini, teman-teman. Ya. Percuma saja jenengan punya wafak 1000 dinar 2 karung kalau memang jenengan menganggap itu hanya sebagai logam yang nilainya hanya dikilokan. Itu percuma saja. Jenengan punya sedikit baik, namun jenengan sebagai acuan saya harus cepat ini melakukan sholat karena saya malu terhadap Gusti Allah, apalagi sekarang ada perantara makhluk yang memang mengawasi kita. Ya. Nah, itu yang paling bagus. Monggo lah teman-teman ya. Jadi saya rasa apa yang sudah kita berikan ke panjenengan, apa yang sudah kita tonton dan panjenengan ya, tolong ambilkan sisi yang baik-baik saja, buang yang negatif-negatif ya. Karena kami hanya manusia biasa yang memiliki segala semua kekurangannya, kami pun sama dengan panjenengan. Jangan pernah beranggapan saya Mbak Kartaji, Mas Diki dan yang lain itu lebih baik dari panjenengan, belum tentu. Iya. Ya, bisa jadi kami jauh lebih buruk daripada apa yang jenengan kira selama ini. Ya. Kalau jenengan menganggap kami itu orang baik, orang yang dimuliakan, saya meyakini itu akan menjadi sumber kekecewaan di hari yang akan datang. Saya ngomong ini sudah 3 kali, saya ingat ya. Berkali-kali. Ya. Kalau jenengan menganggap kami ini orang baik dan orang yang dimuliakan, ya, itu adalah sumber kekecewaan jenengan di masa yang akan datang. Ingat baik-baik, kami hanya manusia biasa yang bisa melakukan sebuah kesalahan. Kami pun sama seperti panjenengan yang hanya bisa makan nasi. Ya. Kami pun juga sama yang memiliki nafsu. Cuma kami memang sedang menjalani bagaimana caranya kita agar lebih berhati-hati sekali dalam melakukan dosa. Itu pun baru berhati-hati, bukan anti. Ya. Kami tidak mungkin bisa anti dosa, itu tidak bisa. Namun berhati-hati dalam berdosa kan penting, Pak. Iya. Oh iya ya, hati-hatilah. Nggak apa-apa lah sekali, Mas. Ya. Ya seperti itu. Terus ini Mas, ada yang WA ke saya Mas. Nih, saya pesan. Mas Diki, saya mau pesan tasbih si Maharaja, apakah masih ada? Saya jawab nih, masih. Loh, kok masih Mas? Bukankah kayunya itu hanya segitu besarnya? Kenapa masih segini? Masih, udah lama masih gitu Mas. Tolong dijawab Mas. Tasbih sebesar berapa sih Mbak bijinya? Ya, ukuran 10. Kecil lah. 10 mili ya. Hah? Kurang lebihnya 10 mili ya. Segini ya Mbak? Iya. Coba bayangan Mbak, satu tunggak yang gedenya segini, ya, segini nih ya, panjangnya segini, kita mendapatkan 3 tunggak Mbak. Iya. Nah. Kira-kira 300 tasbih masuk nggak Mbak? Masuk. Tadi kan udah menjawab ya bahwasanya tasbih Sri Maharaja itu masih ada. Masuk nggak? Masuk. Apakah itu dicampurkan dengan kayu lain? Kami tidak pernah berani memalsukan hal-hal tersebut. Tidak, teman-teman ya. Jangan beranggapan, oh ini dipalsukan dengan kayu apa ya. Kalian saja Mas penjelasan. Mungkin dari Manik Pajajaran kan ada ya banyak yang mengatakan bahwasanya ini berbeda dari video yang awal. Kalian dijelaskan saja. Iya. Dari dulu kan belum dijelaskan. Kayak gini teman-teman. Sebenarnya pertemuan kami dengan leluhur dari video dengan yang tidak di video itu jauh lebih banyak yang tidak di video karena itu sudah menjadi kehidupan kita sehari-hari. Kan tidak semuanya 24 jam saya videokan aktivitas saya demi untuk menjadi atau ingin sekali terlihat benar dan jujur. Ya. Konsep jujur juga bukan seperti itu caranya. Ya. Jadi saya tekankan ya,
kami juga memiliki hubungan erat tersendiri di belakang video, ya, yang memang berjalan sejak lama. Ya, seperti kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya saya lagi sholat Allahu Akbar, ada Sri Maharaja datang, apalagi zikir. Video, kami ya juga tidak senorak itu toh. Kita juga punya sopan santun toh. Maksudnya kan kayak gitu, Pak. Ya. Ini disampelkan contoh. Nih. Ini saya kasih lagi. Iya. Ini jumlahnya sekian. Kesimpulannya banyak momen yang dipandang penting, tapi tidak buru-buru kita ambil kamera terus divideokan kan, seperti itu. Loh, Mbak. Ya, kira kita itu dikira. Dan yang perlu ditegaskan kan sebenarnya kata-kata Mas Gani, kita itu tidak pernah berani untuk memasukkan hal-hal yang itu dianggap sakral. Iyalah. Ngalpa, teman-teman. Tahu ngalpa nggak sih? Mualati menakutkan lah ya. Pengen kesiku sih. Kesiku bahasa di mana berarti. Kalau Kalau penyakit karma, Mas. takutnya kena penyakit karma. Loh, kami saja sedang membela kebenaran, kok malah kita bermain dengan karma. Karma itu musuh kita. Ini seperti itu, teman-teman. Bercanda, kami agak tegang sedikit agar ya paham lah. Ya memang terkadang orang kan perlu penjelasan segamblang-gamblangnya. Kalau bisa kehidupan kita 24 jam sampai tidur direkam agar sebagai bukti untuk pembenaran, Mbak. Ya. Betul. Namun kan ya kita tidak mungkin semurahan itu, teman-teman. Semurahan dalam arti lagi momen penting banget tiba-tiba stop dulu Sri Maharaja. Marcel sini ambil kamera, kan enggak etis banget lah ya. Ya, terus dari Mbak Karaji, Mbak ada yang ingin disampaikan mengenai tujuannya Mbak Karaji dan juga bantuan dari para rakyat itu, Mbak. Nusantara. Nusantara. Kembali lagi ke masalah serbuk Ajirogo ya. Asik. Ada pertanyaan, bagaimana kalau serbuk Ajirogo itu dicampur dengan air panas untuk mandi? Oh ya. Itu boleh-boleh saja, karena fisik seseorang kan tidak mesti harus kuat ya. Biasanya pakai air panas, silahkan menggunakan air panas. Nanti tanya, berapa liter airnya, Mbah? Nah, pertanyaan. Berapa liter airnya? Secukupnya. Secukupnya. Untuk membasahi ya. Ya, Semuanya. cukup untuk membersihkan badan seperti kita mandi seperti biasa. Lah, nanti kan setelah mandi itu kan ada sisa kotor, Mbah. Ya, apakah boleh dibasuh dengan air bersih? Boleh dibilas. Memang disarankan untuk bilas. Iya. Bukan jur masih nempel di sini serbuknya, terus kita pakai baju yang Iya, nggak kayak iya. gitu juga. Iya, iya. Maksudnya loh. Kan nggak kayak gitu juga konsepnya ya. Walaupun memang tuntunan seperti itu, kita kan sudah punya akal, pikiran yang memang harus kita gunakan sebagai budaya kita. Yang namanya mandi kan harus bersih toh. Iya, iya. Nah, gitu. Apalagi mungkin pertanyaan nanti yang akan datang, Mbak. Apakah satu plastik buat satu keluarga? Ya boleh saja. Boleh Satu saja. RTP boleh. Yang bilang hanya untuk sendirian itu siapa? Satu plastik dimasukkan ke bak yang besar pun untuk Iya. mandi satu keluarga, satu RT pun. Untuk sendiri pun silakan. Kan di situ nilainya bukan sedikit ataupun banyaknya. Namun ada nggak unsurnya, zatnya itu loh. Itu ya teman-teman. Apalagi Mas Diki. Untuk mengenai hal-hal yang untuk sekarang sih kayaknya cukup itu sih, Mas. Cukup. Baik teman-teman ya. Kami berbicara seperti ini bukan untuk menggurui, namun di sini kami berbicara untuk meluruskan yang memang tidak pada garisnya. Ya. Daripada timbul suuzon, lebih baik kan mungkin saya sampaikan. Sebenarnya jujur, saya itu tidak mau berbicara atau mengungkit-ungkit masalah-masalah seperti ini. Takutnya itu salah tampal loh Mas, Salah kaprah. salah terimo. Iya, terkadang penyampaian kita belum tentu difahami oleh semua pihak. Nah itu kan. Tapi
ternyata kan semakin sini kan semakin bersuara. Nah, daripada suara itu justru mengundang banyak orang untuk memprovokasi, ya, alangkah baiknya alamat kami itu sangat jelas. Klik saja map Rumah Herbal Gazettim, langsung jelas, ya. Kita bisa selesaikan atau mungkin bisa di WA-kan untuk solusinya, seperti itu teman-teman, ya. Mungkin cukup ya Mas Diki. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Insya Allah kita akan lanjut perjalanan ke Gunung Muria. Doakan kami selamat di setiap perjalanan kami. Amin. Selalu dilindungi, diberkahi, serta Amin. selalu dapat karunia-Nya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Salam sejahtera, dan salam Om. Salam Om Swastiastu. Boleh saja.